Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tanaqudi. Bermula ini itu satu pasal pada tanaqud. Tanaqudun khulful qadiyataini fi kaifin. Sidqu wahidin amrun kufi. Bermula tanaqud itu perbedaan dua buah qadiyah pada kif. Dan bermula benar yang satu itu urusan yang selalu diikuti akan dianya urusan. Fa in takun syakhsiyatan au muhmalah fa naqduha bil kaifi an tubaddilah. Maka jika ada ianya qadiyah itu syakhsiyah atau itu muhmalah, maka bermula nakidnya qadiyah dengan kif itu bahwa engkau gantikan akannya kif. Wa in takun mahsuratan bisuri fangqut bididdi surihal mazkuri. Dan jika ada ianya qadiyah itu mahsurah dengan sur, maka nakidkan olehmu dengan sebalik surnya qadiyah yang disebutkan akan dianya sur. Fa in takun mujabatan kulliyah naqiduha salibatun juz'iyah. Maka jika ada ianya qadiyah itu mujabah yang kuliah, maka bermula nakidnya qadiyah itu yang salibah lagi juz'iyah. Wa in takun salibatan kulliyah naqiduha mujabatun juz'iyah. Dan jika ada ianya qadiyah itu salibah yang kulliyah, bermula nakidnya qadiyah itu mujabah yang juz'iyah. Dalam pasal ini dijelaskan tentang tanaqud. Tanaqud merupakan salah satu hukum dari dua hukum qadiyah, yaitu tanaqud dan aqas. Ketika pembahasan tentang qadiyah beserta pembahagiannya telah dibahas secara tuntas, musannif membahas tentang hukum-hukum daripada qadiyah, yaitu tanaqud dan aqas. Dalam bait ini musannif menjelaskan tentang tanaqud. Aqulu at-tanaqudu hukmun min ahkamil qadaya kal aksi. Aku kata bermula tanaqud itu satu hukum daripada segala hukum-hukum qadaya, sama seperti akas. Hukum qadaya ada dua, yaitu tanaqud dan akas. Zakarahumal musannifu lil ihtiyaji ilaihima. Menyebutkan akan keduanya, tanaqud dan akas oleh musannif lil ihtiyaji ilaihima, karena kebutuhan kepada keduanya, tanaqud dan akas. Tanaqud dan aqas adalah cara lain atau alternatif untuk membuktikan kebenaran sebuah qadiyah. Artinya kebenaran sebuah qadiyah itu pertama bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang langsung menunjukkan bahwa qadiyah itu benar.
ketika dalam situasi tertentu untuk membuktikan kebenaran sebuah qadiyah itu mengalami kesulitan, maka di sini dibutuhkan pembuktian alternatif. Maka pembuktian alternatif ini adalah dengan cara tanakud dan dengan cara akas. Karena itu musannif memasukkan pembahasan tentang tanakud dan akas dalam pembahasan qadaya. Karena memang keduanya tanakud dan akas ini dibutuhkan untuk membuktikan kebenaran sebuah qadiyah. Pembenaran qadiyah dengan memberikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjukkan kepada benarnya qadiyah itu sendiri, ini merupakan cara yang paling umum digunakan. Dan ini merupakan cara yang paling meyakinkan untuk kebenaran sebuah qadiyah. Ketika cara yang paling kuat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka bisa dibuktikan kebenaran qadiyah itu dengan cara tanakud, yaitu membuktikan salahnya kebalikan daripada qadiyah tersebut. Bila kebalikannya terbukti salah, maka dengan secara otomatis qadiyah itu pasti benar. Sebagaimana sebaliknya, apabila ketika dibuat tanakud, kebalikan daripada qadiyah itu pasti benarnya, maka secara otomatis qadiyah itu adalah salah. Inilah cara pembuktian kebenaran sebuah qadiyah melalui ahkam qadiyah yang bernama tanakud. Tanakud ini ada peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang harus dipatuhi agar bisa dijadikan sebagai media atau alat untuk membuktikan kebenaran sebuah qadiyah. Wa ma'na tanaqudi fil asli subutus syai'i wa salbuhu ka zaidun wala zaidun. Zaidun katibun wa zaidun laisa bikatibin. Dan bermula makna tanakud pada asal, makna dasar, makna pokok, makna lughat daripada tanakud adalah subutu syai'i wa salbuhu, menetapkan sesuatu dan menafikan sesuatu. Menetapkan sesuatu dan menafikannya sesuatu dalam waktu yang bersamaan. Seperti Zaidun dan la Zaidun. Ya si Zaid dan bukan si Zaid. Dan seperti bermula si Zaid itu yang menulis dan bermula si Zaid itu tidak ada ya si Zaid itu yang menulis. Dari subut dan salab ini, satunya pasti benar, satunya pasti salah. Ketika ya Zaidun benar, maka bukan Zaidun itu salah. Ketika Zaidun itu salah, maka bukan Zaidun itu benar. Ketika si Zaid itu yang menulis, maka otomatis si Zaid tidak sedang menulis, itu salah. Ketika Zaidun sedang menulis, itu salah, maka otomatis Zaidun tidak sedang menulis, itu salah. Wa ma'ana hunna, dan bermula maknanya tanakud di sini dalam istilah ilmu mantiq, ikhtilafu qadiyataini bil ijabi wassalabi bihaisu tasduqu ihdahuma
wa takzibul ukhra. Itu perbedaan dua buah qadiyah dengan ijab dan salab, atau perbedaan di segi kif, karena makna kif itu adalah ikhtilafun bil ijabi wa salab, dan makna kam itu ikhtilafun bil kulliyah wal juz'iyah. Makna tanakud adalah ikhtilaful qadiyataini bil kif. Perbedaan dua buah qadiyah yang letak perbedaannya berada di kif, yaitu yang satu ijab dan yang satu salab. Bihaisu tasduku ihdahuma, dengan sekira-kira benarlah salah satu daripada dua buah qadiyah, wa takzibul ukhra, dan salahlah yang lain. Dalam tanakud itu terdapat dua buah qadiyah. Yang satu qadiyah yang nisbahnya, yang hukumnya mengiqaqkan nisbah atau qadiyah mujabah, dan yang kedua atau yang satu lagi qadiyahnya adalah dengan hukum menginza nisbah atau qadiyah salibah. Di mana dari dua qadiyah ini salah satunya pasti benar dan salah satunya pasti salah. Bila yang pertama benar, yang kedua salah. Bila yang pertama salah, maka yang kedua benar. Sehingga dia menjadi media atau alat untuk membuktikan kebenaran sebuah qadiyah. Fa kharaja bi ikhtilafil qadiyataini ikhtilaful mufradaini ka Zaidun wala Zaidun. Ta'rif daripada tanakud adalah ikhtilafu qadiyataini, perbedaan dua buah qadiyah. Maka tidak termasuk dalam pengertian tanakud perbedaan yang terjadi di antara dua mufrad, sebagaimana makna tanakud dalam makna lughat di atas. Zaidun wala Zaidun. Zaidun mufrad, la Zaidun juga mufrad. Ini tidak termasuk dalam tanakud, karena dia bukan berupa qadiyah. Dan keluar dengan kata ijabu wabil ijabi wasalabi al-mu'abbaru anhu indahum bil kaifi al-ikhtilafu bil kammi al-mu'abbaru anhu indahum bil kulliyati wal juz'iyati. Dan keluar dengan kata ijab dan salab yang diibaratkan untuknya ijab dan salab di sisi mereka itu ahli mantiq dengan kif, oleh ikhtilaf dengan kam yang diibaratkan untuknya ikhtilaf dengan kam di sisi mereka itu ulama mantiq dengan kulliyah dan juz'iyah. Tanakud itu ikhtilaf kif. Makna kif, ijab dan salab. Dalam ilmu mantiq, makna kif adalah mujab, ijab dan salab. Dan makna kam adalah kulliyah dan juz'iyah. Maka ikhtilaf kif maknanya perbedaan di segi mujab dan salab. Ikhtilaf kif, ikhtilaf kam maknanya perbedaan di antara kulliyah dan juz'iyah. Dia menjadi perhitungan di dalam. Tanakud adalah ikhtilaf bil kaif atau perbedaan mujab dan salab. Maka perbedaan kam atau perbedaan juz'iyah dan kulliyah ini tidak termasuk dalam tanakud. Contohnya, ka kullu insanin hayawanun wa ba'dul insani hayawanun. Kullu insanin
kulliyah. Ba'dul insani juz'iyah. Kullul insani hayawanun qadiyah kulliyah. Ba'dul insani hayawanun qadiyah juz'iyah. Perbedaan yang terjadi antara qadiyah yang pertama dengan qadiyah yang kedua terletak pada kam, yaitu perbedaan kulliyah dan juz'iyah. Maka perbedaan semacam ini tidak termasuk dalam tanakud dalam istilah ilmu mantiq. Wa bihaisu tasduqu ihdahuma wa takzibul ukhra. Qauluna Zaidun fadilun. Zaidun laisa bifasiqin liittifaqihima ala sidqi. Dan keluar dengan kata bihaisu tasduqu ihdahuma wa takzibul ukhra oleh kata kita Zaidun fadilun bermula sidid itu yang lebih, Zaidun laisa bifasiqin bermula sidid itu tidak ada ya sidid itu dengan yang fasik. Ini tidak termasuk dalam tanakud kalaupun terjadi perbedaan kifnya, yaitu pada qadiyah yang pertama qadiyah mujabah dan pada qadiyah yang kedua qadiyah salibah. Ini tidak termasuk dalam tanakud karena tanakud itu harus mesti salah satu dari dua qadiyahnya benar dan yang lain salah. Sementara dalam contoh ini, Zaidun itu orang yang memiliki kelebihan, si Zaid itu tidak fasik, tidak termasuk dalam satu pasti benar, satu pasti salah. Li'ittifaqihim ala sidqi, karena ittifaq keduanya dua buah qadiyah atas benar. Bila si Zaid itu orang yang memiliki kelebihan, maka tentu si Zaid itu bukan orang fasik. Maka perbedaan kif semacam ini tidak termasuk di dalam istilah tanakud. Misaluma intabaka alaihi ta'riful musannifi Zaidun alimun Zaidun laisa bi'alimin. Wahaza binisbati li ghairil musawwarati. Amma hiya fala budda minal ikhtilafi fil kammi aydan. Bermula contoh yang sepakat sesuai atasnya contoh oleh ta'rif musannif itu Zaidun alimun. Bermula si Zaid itu yang alim. Zaidun laisa bi'alimin. Bermula si Zaid itu tidak ada ya si Zaid itu yang alim. Zaidun alimun qadiyah mujabah. Zaidun laisa bi'alimin qadiyah salibah. Ikhtilaf kif. Kemudian Zaidun alimun dan Zaidun laisa bi'alimin ini pasti satu dari dua qadiyah ini benar dan yang lain salah. Maksudnya apabila benar si Zaid itu alim, maka sudah pasti salah qadiyah Zaidun laisa bi'alimin. Bila salah qadiyah Zaidun alimun, maka sudah pasti benar qadiyah Zaidun laisa bi'alimin. Wa hadza binisbati li ghairil musawwarati, dan bermula ini contoh itu dengan nisbah bagi selain musyawarah. Qadiyah-qadiyah yang tidak menggunakan adat sur. Amma hiya, adapun bermula dianya qadiyah yang musyawarah, fala budda minal ikhtilafi fil kammi aydan. Maka tidak boleh tidak daripada ikhtilaf pada kam pula. Catatan yang terpenting mesti ada pada tanakud itu adalah ikhtilafu bil kaif. Satu mujab, satu salah. Akan tetapi bila qadiyahnya qadiyah musyawarah, dia mesti ditambah syarat yang kedua, yaitu juga mesti ikhtilaf pada kam. Perbedaan antara kulliyah ya dan juz'iyah.
Misalut tanaqudi fil qadaya al-arba'atu al-arba'ati ala ma zaba ilaihil musannifu fi syakhsiyati Zaidun katibun Zaidun laisa bikatibin. Wa fil muhammalati al-insanu hayawanun al-insanu laisa bihayawanin. Bermula contoh tanakud pada qadaya yang 4. Qadiyah. Contoh tanakud pada qadiyah syakhsiyah. Contoh tanakud pada qadiyah muhmalah. Contoh tanakud pada qadiyah kulliyah. Dan contoh tanakud pada qadiyah juz'iyah. Berdasarkan atas barang yang berpendapat kepadanya barang oleh musannif. Ini maksudnya agak ada sedikit perbedaan pendapat tentang contoh tanakut. Kalau menurut pendapat yang ada dalam bait, contohnya adalah fi syakhsiyati tanakut pada qadiyah yang syakhsiyah, yaitu qadiyah yang maudhu'nya adalah juz'i, bukan kulli. Zaidun katibun, Zaidun laisa bikatibin. Bermula sizid itu yang sedang menulis, dan bermula sizid itu tidak ada ya sizid itu yang sedang menulis. Qadiyah syakhsiyah karena yang menjadi maudhu'nya adalah Zaidun, dan Zaidun itu juz'i bukan kulli. Ini tanakut karena terjadi ikhtilaf pada kif. Zaidun mujab, Zaidun laisa bikatibin salab, dan yang satu pasti benar dan yang lain pasti salah. Dan pada muhmalah al-insanu hayawanun, al-insanu laisa bihayawanin. Qadiyah muhmalah qadiyah yang bukan syakhsiyah dan tidak menggunakan adat sur. Contohnya al-insanu hayawanun, al-insanu laisa bihayawanin. Tidak ada adat sur, dia qadiyah muhmalah yang menjadi maudhu'nya bukan juz'i, maka dia bukan qadiyah syakhsiyah. Bermula insan itu hewan, bermula insan itu tidak ada, ya insan itu hewan. Yang pertama mujab, yang kedua salab. Salah satunya pasti benar, salah satunya yang lain pasti salah. Maka ini adalah contoh tanakut pada qadiyah yang muhmalah. Wa fi kulliyati kullu insanin hayawanun ba'dul insani laisa bihayawanin. Dan pada kulliyah, yaitu qadiyah kulliyah, yaitu qadiyah yang disurkan dengan adat sur kulli, bermula tiap-tiap insan itu hewan, bermula sebahagian insan itu tidak ada ianya, sebahagian insan itu hewan. Yang pertama, menggunakan adat sur kulli dan mujabah. Yang kedua, menggunakan adat sur juz'i dan salibah. Maka qadiyah yang pertamanya adalah mujabah kulliyah, dan yang keduanya adalah mujabah juz'iyah. Ini sesuai dengan ketentuan daripada tanakut, yaitu kalau qadiyahnya musyawarah, setelah tercukupi syarat ikhtilaf bil kaif, mujab dan salab, juga harus
mencakupi syarat ikhtilaf bil kam, yaitu kulliyah dan mujabah. Maka di sini kullu insanin hayawanun adalah mujabah yang kulliyah. Dan ba'dul insani laisa bihayawanin adalah salibah yang juz'iyah. Ikhtilaf kifnya ada karena yang pertama mujab, yang kedua salab. Ikhtilaf kamnya juga ada karena yang pertama kulli, yang kedua juz'i. Dan pada juz'iyah, contoh tanakud pada qadiyah musawwarah yang juz'iyah adalah ba'dul insani hayawanun laisa minal insani hayawanun. Bermula sebahagian insan itu hewan dan tidak satupun daripada insan itu hewan. Qadiyah yang pertama menggunakan adat sur juz'i dan ia mujab, maka qadiyahnya adalah qadiyah mujabah juz'iyah. Qadiyah yang kedua menggunakan adat sur kulli dan qadiyahnya adalah qadiyah salibah, maka dia adalah qadiyah kulliyah yang salibah. Sesuai dengan aturan tanakut pada qadiyah musyawarah, yaitu harus ikhtilaf pada kif dan kam. Ikhtilaf pada kifnya ada karena yang pertama adalah mujabah dan yang kedua adalah salibah. Ikhtilaf pada kamnya juga ada karena yang pertama adalah juz'iyah dan yang kedua adalah kulliyah. Walakinil ladzi yadullu alaihi kalamuhul ati min annal muhmalata fi quwwatil juz'iyyati yuwafiqu qawla ghairihi minal muhaqqiqin inna naqidal muhmadati salibatun kulliyatun fa naqidul insanu al-insanu hayawanun laisa syai'un minal insani bi hayawanin fatakunul muhammalatu dakhilatun fil musawwarati bil bisuril juz'iyyi. Dan tetapi bermula alladhi yang menunjuki atasnya alladhi oleh kalamnya nazim yang akan datang, yaitu min annal muhmalata daripada bahwa sungguh muhmalah itu pada quwwah juz'iyah. Sama dengan aturan yang berlaku pada juz'iyah pada muhmalah sama dengan aturan yang berlaku pada juz'iyah. Yuwafiqu qawlu ghairihi yang sesuai ianya akan perkataan lainnya nanti daripada muhaqqiq, di mana pendapat ini sesuai dengan pendapat para muhaqqiq yang lain. Inna naqidal muhmalati salibatun kulliyatun. Bahwa sungguh nakid daripada muhmalah itu salibah yang kulliyah. Kalau dalam bait ini disebutkan nakid daripada muhmalah adalah hanya perbedaan kif atau hanya menggantikan dari mujabah menjadi salibah. Tidak perlu memakai sur, adat sur pada nakidnya. Sedangkan pengertian dari kalam musannif ke depan ketika dia menyatakan bahwa muhmalah itu pada quwwah juz'iyah sama dengan aturan yang berlaku pada muhmalah sama seperti aturan yang berlaku pada juz'iyah, maka nakid daripada muhmalah itu mesti salibah kulliyah. Karena nakid daripada juz'iyah itu adalah salibah kulliyah. Kalau demikian, maka bermula nakid
al-insanu hayawanun. Qadiyah muhmalah itu la syai'a minal insani bihayawanin, bukan al-insanu laisa bihayawanin. Mesti pakai adat sur, tidak boleh tidak menggunakan adat sur. Fatakunul muhmalatu dakhilatu fil musawwarati bisuril juz'iyyi. Maka adalah qadiyah yang muhmalah. Itu masuk ianya qadiyah yang muhmalah dalam qadiyah yang disurkan dengan sur juz'i. Aturan yang berlaku pada naqid qadiyah muhmalah sama seperti aturan yang berlaku pada qadiyah musawwarah bisuril juz'i. Sebagaimana pada qadiyah yang disurkan dengan sur juz'i, naqidnya mesti kulliyah salibah, maka pada qadiyah muhmalah nakibnya juga mesti kulliyah yang salibah. Wa'lam anna tanaquda la yatahaqqaqu bainal qadiyataini illa ma'a ittifaqihima fi wahdatin samanin mazkuratin fil mutawwalati tarji'u ila wahidatin wa hiya ijtihadun nisbatil hukmiyyati. Dan ketahui olehmu bahwa sungguh tanakud itu tidak pasti ianya tanakud, tidak terjamin bisa dijadikan sebagai alat pembuktian kebenaran sebuah qadiyah. La yatahaqqaqu bainal qadiyataini, tidak pasti ianya tanakud di antara dua buah qadiyah sehingga bisa dijadikan alternatif untuk pembuktian kebenaran sebuah qadiyah, illa kecuali beserta sepakat keduanya dua buah qadiyah. Antar qadiyah yang pertama dengan qadiyah yang kedua mesti sama, mesti ittifaq fi wahdatin samanin pada segala kesatuan yang 8. Harus ada 8 kesamaan. Nanti harus sama maudhu'nya, harus sama mahmulnya, harus sama masanya, dan seterusnya sampai 8 wahdat. Mazkuratin fil mutawwalat ini akan disebutkan dalam kitab yang uraiannya lebih panjang. Tarji'u ila wahdatin wahidatin, kembali ianya segala wahdat yang 8 kepada kesatuan yang satu. Ada 8 kesatuan yang mesti sama, tapi ke-8 kesatuan itu sebenarnya masuk dalam satu kesatuan, yaitu wahiyah, dan bermula dianya wahdah yang satu, itu ittihadun nisbatil hukmiyah. Sama dalam nisbah hukmiyah antara qadiyah yang pertama dengan qadiyah yang pertama. Artinya sebuah qadiyah memiliki nisbah hukmiyah dan nisbah hukmiyah ini terdiri dari 8 macam wahdat. Ketika nisbah hukmiyah antara satu qadiyah dengan qadiyah yang lain sudah ittihad, sudah sama, maka secara otomatis ke-8 wahdat itu juga sudah sama. Ini pembahasan rinciannya ada dalam kitab yang lebih luas uraiannya. Insyaallah dalam Syarah Isahuji ini juga ada pembahasannya. Fatalakhasa annal qadiyataini syakhsiyataini tanaqaduhuma yatahaqqaqu bil ikhtilafi fil qaif ma ittifaqi fil wahdati wa annal musawwarataini yatahaqqaqu tanaquduhuma bi ikhtilafi fil qaifi wal qammi ma ittifaqi fima zukira. Maka tersimpullah bahwa sungguh dua qadiyah yang syakhsiyah itu
bermula tanakut keduanya. Dua qadiyah yang syaksiyah itu pasti ianya tanakut dengan ikhtilaf pada kif beserta ittifaq pada segala kesatuan-kesatuan. Kesimpulannya pada qadiyah syaksiyah, pada dua qadiyah syaksiyah, pada tanakut qadiyah syaksiyah, antara qadiyah yang pertama dan qadiyah yang kedua, supaya pasti tanakutnya dan bisa menjadi alat bukti untuk membuktikan kebenaran sebuah qadiyah, ini mesti memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhtilaf fil kaif. Yang satu mujab, yang satu salab. Syarat yang kedua, ittifaq fil wahdat. Nisbatul hukumiyah yang mencakup 8 wahdat, ini mesti sama. Mesti sama. Maudu'nya mesti sama. Mahmulnya mesti sama. Tempatnya mesti sama. Waktunya sampai seterusnya. Wahdat yang 8. Wa annal musawwarataini, dan bahwa sungguh dua qadiyah yang musawwarah, baik musawwarah yang kulliyah maupun musawwarah yang juz'iyah, yatahaqqaqu tanaquduhuma, pastilah tanaqud keduanya dua buah musawwarah bi ikhtilafi fil qif wal qam, dengan ikhtilaf pada qif dan qam, mal ittifaqi fi ma zukir, beserta ittifaq pada barang yang telah disebutkan akan dianya barang. Kesimpulan, syarat yang diperlukan untuk pastinya tanakut pada qadiyah musawwarah, baik qadiyah musawwarah yang kulliyah maupun qadiyah musawwarah yang juz'iyah, agar sah menjadi alat bukti pembenaran sebuah qadiyah. Yang pertama, dia mesti ikhtilaf pada kif. Dan yang kedua, mesti ikhtilaf pada kam. Dan yang ketiga, mesti ittifaq pada wahdat yang 8. Kifnya harus berbeda, satu mujab, satu salab. Kamnya harus beda, satu kulliyah, satu juz'iyah. Dan nisbah hukumiyahnya yang di dalamnya mencakup 8 wahdat juga mesti sama. Demikian, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.